Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di pembelajaran matematika, masih di persamaan kuadrat. Terakhir kita membahas tentang rumus kuadratik ya, dan karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Nah, hari ini materi kita adalah tentang hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang namanya hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini adalah diturunkan dari rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya, sebelumnya ingat dulu informasi yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Gimana bentuk umumnya? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ingat nilai A-nya tidak boleh 0 ya. Kemudian untuk rumus ABC-nya gimana? Rumus ABC-nya ini adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini kan X1, X2-nya seperti ini ya. Berarti X1-nya itu plus seperti ini, min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yang satunya itu min, berarti min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah informasi-informasi yang sebelumnya sudah kita kenal. Kita sudah tidak asing lagi dengan bentuk umum persamaan kuadrat dan juga rumus ABC. Nah, sekarang bagaimana sih cara menemukan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat? Kan tadi kita sudah punya tuh, X1 itu rumusnya adalah min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sedangkan X2-nya adalah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Seperti ini kan? Nah, kalau yang namanya hasil jumlah, ya berarti X1 dan X2 ini dijumlahkan. Berarti X1 tambah X2 ini sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A ditambah dengan ini ya, X2 ya, berarti min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, yuk kita jumlahkan. Perhatikan bahwa penyebutnya ini sudah sama. Perhatikan bahwa penyebut ini sudah sama-sama 2A, berarti pembilangnya tinggal kita jumlahkan secara langsung. Nih, min B ditambah min B itu berapa? Min B ditambah min B itu sama dengan min 2B. Gitu ya, min 2B. Kemudian ditambah dengan ini. B kuadrat min 4AC ditambah dengan min B kuadrat min 4AC. Nah, sebenarnya ini mudah, tapi mungkin kita belum terbiasa menggunakan rumus yang masih berbentuk huruf seperti ini ya, tidak berbentuk angka. Oke, kita pelan-pelan kita pelajari. Kalau kita punya 3 ditambah min 3, itu kan hasilnya pasti 0. Punya 1 ditambah min 1, hasilnya juga 0. Punya 2 ditambah min 2, hasilnya juga 0. Misalnya kita punya bilangan kotak gitu ya, suatu bilangan kotak ditambah negatif kotak, ya hasilnya 0 juga. Nah, sekarang nih, kalau kotaknya itu diganti dengan B kuadrat min 4AC nih. Tuh. Nah, ini berarti berapa? B kuadrat min 4AC, akar ya, akar B kuadrat min 4AC ditambah negatif akar B kuadrat min 4AC. Berapa ini? Tentu aja hasilnya juga 0. Berarti ini min B plus 0.
Dan jangan lupa penyebutnya adalah 2A. Nah, sampai di sini, ini min 2B tambah 0 kan berarti tidak mengubah nilai. Dibagi dengan 2A. Nah, lihat ini sama-sama ada angka 2-nya. Berarti kita bisa coret-coret. 2 dicoret sama 2. Habis ya, berarti tinggal min B per A. Nah, ketemu dong. X1 plus X2 itu kita ketemu min B per A. Wah, ternyata rumusnya sederhana ya. Nah, gimana dengan X1 kali X2? X1 kali X2, kalau kita melakukan operasi yang sama seperti yang kita lakukan pada X1 plus X2, jadi kita mengalihkan X1 dengan rumus yang seperti itu ke X2 dengan rumus yang seperti itu, maka kita nanti akan ketemu rumus ini, C per A, gitu. Jadi di sini kita sudah punya ya rumus hasil jumlah. Hasil jumlah itu jumlah akar-akar kan berarti X1 plus X2 kita tadi ketemu rumus min B per A. Kalau hasil kali akar-akar X1 kali X2 itu adalah C per A. Seperti itu. Nah, kita cek yuk apakah rumus yang sudah kita temukan ini apakah sudah benar atau belum. Nah, sekarang kita bandingkan dengan perhitungan manualnya. Kita punya persamaan kuadrat, ya, kita akan mencari akar-akar penyelesaiannya secara manual, dan kalau dijumlah nanti berapa, dikali berapa, apakah nanti akan sama dengan rumus min B per A dengan rumus C per A. Oke, nanti kita lihat sama-sama ya. X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan berarti ketemu berapa kalau dikali hasilnya min 3, kalau dijumlah hasilnya 2, itu kan berarti plus 3 min 1. Gitu. Berarti ketemu X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Iya, berarti akar-akar penyelesaiannya adalah min 3 dan 1. Selanjutnya, untuk X1 plus X2 berarti min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1 itu kan jelas-jelas hasilnya adalah min 2. X1 kali X2 berarti min 3 kali 1, ya min 3. Gitu. Kalau nilai A-nya berapa ini berarti? Nilai A dari persamaan ini. Berarti nilai A-nya 1, nilai B-nya itu 2, nilai C-nya itu min 3. Nah, sekarang berapa min B per A? Min B per A berarti min 2 per 1. Ya, min 2. Gitu. C per A. C per A berarti min 3 per 1. Ya, min 3. Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk contoh yang nomor 2, berapa bilangan yang kalau dikali hasilnya 2, kalau dijumlah hasilnya 3? Nah, ini mudah ya, kita langsung ketemu 1 dan 2. Jadi, 1 kali 2 itu 2, 1 tambah 2 itu 3. Nah, ini sama dengan 0, berarti ini X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan min 2. Oke, jadi kita ketemu akar-akar penyelesaiannya itu adalah min 1 dan min 2. Jadi kita ketemu akar-akar penyelesaiannya itu adalah min 1 dan min 2. Sekarang X1 plus X2. Min 1 plus min 2. Ya, min 3 ya. Min 3. X1 kali X2 berarti min 1 kali min 2. Sama dengan positif 2. Kemudian nilai A-nya berapa nih? Nilai A dari persamaan ini. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 3, nilai C-nya 2. Sekarang, min B per A-nya berapa nih? Berarti min 3 per 1. Ya, min 3. Kemudian C per A.
2 dibagi 1. 2 bagi 1, hasilnya ya 2. Kemudian terakhir, ini contoh ketiga. Ini kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah min 20, ya kan? Karena ini nilai A-nya bukan 1 ya, jadi kita harus kalikan dulu A sama C-nya. 2 kali min 10 ini min 20, jadi kita cari bilangan yang kalau dikali hasilnya min 20, kalau dijumlah hasilnya 1. Berapa itu? Yaitu adalah positif 5 dan negatif 4, gitu ya. Jadi kita buat ini 2x plus 5 dikali dengan 2x min 4 dibagi 2. Ini sama dengan 0. Yang bisa disederhanakan adalah faktor yang ini. Berarti ini 2 dicoret, 1, 1. Ini juga harus dibagi ya, 2. Berarti ini tinggal 2x plus 5 dikali x min 2 sama dengan 0. Berarti kita ketemu x-nya sama dengan min 5 per 2 atau x-nya sama dengan 2. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah min 5 per 2 dan 2. Oke, sekarang x1 plus x2-nya. Min 5 per 2 ditambah 2. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya, berarti ini min 5 plus, karena ini per 1, berarti 2 dibagi 1 itu 2. 2 dikali 2, 4. Min 5 tambah 4 itu min 1 per 2. Oke, berarti x1 plus x2-nya min 1 per 2. Kemudian x1 kali x2, min 5 per 2 dikali 2. Ya, ini 2-nya tinggal dicoret aja. Tinggal min 5. Lanjut, nilai ABC-nya dari persamaan ini. Nilai A-nya itu adalah 2, nilai B-nya 1, nilai C-nya min 10. Berarti nilai min B per A-nya adalah min 1 per 2, ya kan? Min 1 per 2. C per A-nya adalah min 10 per 2, sama dengan min 5. Oke, ini min 1 per 2 ya. Nah, dari sini, nak, coba kita perhatikan. Ini nilai x1 plus x2-nya berapa? Kan min 2. Kemudian nilai min B per A-nya min 2. Lanjut, untuk contoh yang kedua. X1 plus X2-nya kita ketemu min 3. Nilai min B per A-nya adalah min 3. Lagi, ini adalah min 1 per 2. Nilai min B per A-nya juga min 1 per 2. Jadi gimana, nak, kesimpulannya tentang X1 plus X2? Nah, berarti kita punya kesimpulan bahwa nilai dari X1 plus X2 ini sama dengan nilai min B per A. Oke, kita punya dulu yang pertama, X1 plus X2 sama dengan min B per A. Ini sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita temukan. Sekarang untuk yang X1 kali X2, ini X1 kali X2 kan min 3. Kalau C per A-nya juga min 3. X1 kali X2-nya ini 2, C per A-nya juga 2. X1 kali X2-nya min 5, C per A-nya juga min 5. Nah, kalau yang ini berarti kesimpulannya apa? X1 kali X2 ini sama dengan C per A, begitu. Nah, jadi kita sudah punya rumus ini ya, nak. X1 plus X2 itu min B per A, X1, X2 sama dengan C per A. Ini adalah kesimpulan penemuan rumus kita. Karena tadi kita sudah ketemu rumus X1 plus X2 itu adalah min B per A, dan sudah ketemu rumus X1, X2 sama dengan C per A, berarti kita bisa dengan mudah nih mengerjakan latihan soal ini. Oke, nomor 1. Hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan 2x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0. Yang nomor 1 berarti hasil jumlah itu adalah X1 plus X2. Berapa ini?
min B per A. Min B per A berarti min B-nya min 7 per A. A-nya 2, berarti min 7, jadi positif 7 per 2. Nah, kalau hasil kalinya X1, X2 ini berarti sama dengan C per A. C per A berarti 5 per 2. Nah, sudah ketemu ya. Soal nomor 1 jawabannya hasil jumlah akar-akar persamaan 2x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0 itu adalah 7 per 2 dan hasil kalinya adalah 5 per 2. Sekarang contoh soal nomor 2. Hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Berarti hasil jumlahnya itu adalah X1 plus X2 sama dengan min B per A sama dengan min B-nya ini min 5 per A. A-nya 3, jadi 5 per 3. Hasil kalinya X1, X2 sama dengan C per A sama dengan 2 per 3. Seperti itu. Mudah ya untuk mengerjakan latihan soal ini karena kita sudah menemukan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat sehingga kita tidak perlu mencari dulu secara manual kira-kira dia akarnya berapa, kemudian dijumlahkan, dikalikan. Kita ternyata tidak perlu tahu akar-akarnya itu berapa. Kita langsung bisa tahu berapa sih hasil jumlah dan hasil kali akar-akar suatu persamaan kuadrat. Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah ini. Rumus ini tadi yang baru saja kita temukan. Jadi hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat X1 plus X2 ini adalah min B per A, kalau hasil kalinya adalah C per A. Seperti itu. Nah, semoga anak-anak semua paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, ketemu lagi di pembelajaran matematika di lain hari.